Istri selingkuh. Part 1. Jika istrimu berselingkuh, dan perbuatannya dilakukan saat ini dan kamu mengetahuinya saat ini juga, maka tidak ada cara lain selain mempersilakan dia mengarungi hidup baru dan berbahagia bersama selingkuhannya. Wanita tidak akan mampu mencintai dua orang pria sekaligus dalam waktu yang sama. Wanita juga tidak akan mampu memberikan tubuhnya kepada pria tanpa mengikut sertakan perasaan dan cintanya, kecuali yang sudah rusak mentalnya. Wanita tidak akan bisa kembali mencintai orang yang sudah tidak dicintainya lagi ketika dia menemukan cinta yang lain. Artinya, ketika dia sudah mencintai lelaki lain, dia sudah tidak mencintaimu dan tidak akan bisa kembali mencintaimu. Berikut pengalaman saya menghadapi pasangan istri selingkuh. Dia berselingkuh di tahun pertama pernikahan kami. Alasannya, dia kesepian karena kami LDR sejak sebelum menikah. Sebenarnya hanya setahun kami LDR, di tahun kedua kami sudah serumah, dan saat itu sudah ada ponsel, belum Android. Yang membuat saya kesulitan membuat keputusan adalah karena saya mengetahuinya dari pengakuannya sendiri, setelah usia pernikahan kami berjalan 8 tahun. Respon saya ketika dia membuat pengakuan, "Kenapa kamu harus menceritakan ini? Saya sudah tidak tahu, dan jelas tidak ingin tahu dan tidak pernah mencurigai kamu begitu." Dia merasa menyimpan beban berat jika tidak mengakui dan meminta maaf atas perbuatannya. Dia merasa dengan mengakui semuanya akan membuat dia tenang. Dia juga menilai saat itu saya sudah memiliki kesiapan mental untuk menerima pengakuannya. Saya tidak tahu apa dasar dia menilai saya begitu. Ku jawab, "Oke, dengan membuat pengakuan, sekarang kamu tenang. Bagaimana dengan aku? Bagaimana dengan anak kita?" Saat itu anak kami sudah duduk di bangku TK. Ini namanya menutup kesalahan dengan kebodohan. Alih-alih memperbaiki keadaan, justru berpotensi menghancurkan segalanya. Saya mendiamkannya beberapa hari. Saya tetap bekerja dan pulang tepat waktu. Tetap makan di rumah, tidur di rumah. Saya sempat berpikir ingin menenangkan diri di rumah orang tua saya, berangkat dan pulang kerja dari sana. Namun kuurungkan karena mereka pasti akan curiga, anak kami pun pasti akan bertanya. Saya tidak ingin melibatkan kedua orang tua dan anak kami dalam masalah. Mereka pasti sangat terpukul dengan kenyataan ini. Pasti seorang ibu tidak akan pernah ridho jika anak lelakinya dikhianati oleh istri. Setiap hari istriku menangis di samping saya, memohon-mohon maaf, tetapi saya hanya bisa diam. Ini bukan saatnya maaf-memaafkan, namun soal bagaimana sikap yang harus kita ambil ketika mendapat musibah sebesar ini. Ketika saya bisa merasa tenang, kutanyakan beberapa hal. "Berapa kali kamu melakukannya?" Dia lupa, katanya kira-kira 5 kali, saya menduga lebih dari itu. "Apakah kamu melakukan seperti apa yang kita lakukan?" Dia suka posisi woman on top untuk mencapai klimaks. Dia menjawab tidak. Si lelaki itu selalu selesai lebih dulu sebelum dia sempat meminta posisinya. Kurasa dia berbohong soal ini. "Bagaimana kamu bisa tidak hamil? Apakah dia pakai kondom?" Jawabannya, tidak. Lelaki itu ejakulasi di luar. "Di mana kalian melakukannya?" Dia menjawab, "Di apartemen si lelaki pada sore hari selepas kerja." "Bagaimana kamu mengenalnya?" Lelaki itu bekerja di perusahaan yang sama namun beda divisi. Tentu saja sering bertemu. "Seperti apa orangnya?" Katanya lelaki itu baik, mau mendengar ketika dia curhat, sering membantu kesulitannya, sehingga dia tidak tahu kenapa bisa terhanyut dan semua itu terjadi begitu saja.
Kalau itu tidak kamu sengaja, kenapa bisa kalian lakukan berulang kali? Mendapat pertanyaan seperti ini, dia hanya bisa menangis. Si gadis, nama anak kami, itu anak siapa? Bersambung.